Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Halo teman-teman, gimana kabar imannya hari ini? Semoga masih tetap full bateri ya. Walaupun saat puasa di siang hari rasa lapar dan haus gak hilang-hilang, tapi jangan sampai iman kita ikutan hilang ya. Nah, hari ini tema kultum kita adalah meraih iman dengan kebaikan di bulan Ramadan. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa itu iman, atau masih banyak yang mengira iman itu hanya urusan ibadah seperti sholat dan doa saja. Sebenarnya bukan itu poin utamanya. Iman itu bukan sekedar teori, melainkan sesuatu yang didapat dengan sebuah pembuktian. Para ulama berkata, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu seperti ritme, ia bisa naik juga bisa turun. Bahan bakarnya adalah ketaatan dan kebaikan, sementara penghambatnya adalah maksiat dan kelalaian. Maka hari ini kita akan bicara tentang cara mendapat iman melalui satu pintu utama, yaitu kebaikan. Yang pertama, iman merupakan kata kerja, bukan kata benda. Banyak yang menyangka iman itu sesuatu yang didapat dari lahir dan akan bertahan selamanya. Sebenarnya iman itu lebih mirip otot. Otot tidak akan menjadi kuat jika kita tidak melatihnya dengan angkat beban. Begitulah iman, ia tidak akan menjadi kuat jika kita tidak melatih dengan amal soleh. Rasulullah bersabda, iman memiliki lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah lafaz la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalan. Kita perhatikan pada kalimat menyingkirkan duri di jalan. Hal tersebut merupakan kebaikan kecil, tapi Allah menganggapnya iman. Maka kita bisa menyimpulkannya bahwa setiap tangan kita bergerak melakukan sesuatu hal baik sekecil apapun itu, maka saat itu juga kita mentransfer energi ke dalam iman kita. Yang kedua, merasakan manisnya iman. Teman-teman pernah nggak memberi sedekah diam-diam, lalu orang yang dibantu memberikan senyum tulus kepada kita? Pasti hati kita merasakan senang yang luar biasa. Itulah yang disebut halawatul iman atau manisnya iman. Rasa manis ini tidak bisa dibeli dengan harta. Ia hanya bisa didapat ketika kita mampu menahan ego kita untuk membantu orang lain. Yang ketiga, kebaikan sebagai pembuktian. Iman tanpa pembuktian ibarat sungai yang kering. Dunia hari ini tidak butuh orang yang hanya pintar bicara soal agama, tapi dunia rindu kepada orang yang mempraktekkan langsung dengan akhlak. Saat kita ringan tangan, jujur, sabar, disitulah iman kita bersinar. Ada 5 kebaikan yang sepatutnya kita usahakan untuk selalu mengamalkannya di bulan Ramadan. 1. Kebaikan lisan. Kebaikan yang asalnya dari ucapan kita. Contohnya, bersolawat kepada Nabi dan berzikir kepada Allah. Yang kedua, kebaikan tangan. Kebaikan yang dilakukan dengan tangan. Contohnya membantu orang tua di rumah seperti mencuci piring, menyapu, menyetrika, dan lain-lain. Yang ketiga, kebaikan mata. Kebaikan yang dilakukan dengan pandangan kita. Contohnya membaca Al-Quran atau membaca buku ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada kebaikan hati. Kebaikan yang asalnya dari hati nurani seorang manusia dan tidak dipaksakan oleh orang lain. Contohnya memaafkan orang lain dengan tulus, berbuat jujur ketika berbicara, sabar, juga murah senyum. Yang kelima, ada kebaikan harta, contohnya infak dan sedekah. Mungkin cukup sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, mari kita jadikan bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar bulan untuk ajang berpuasa, tapi kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk meraih pahala juga kebaikan. Jangan tunggu iman kita penuh baru kita ingin melakukan kebaikan, tapi selagi iman kita lemah, lakukanlah kebaikan, karena kebaikanlah yang membuat iman kita selalu berenergi. Apabila saya ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.